Halo para semeton dan dedaru, selamat pagi. Pagi ini saya akan menceritakan kisah Gunung Samalas atau gunung sebelum Rinjani melalui channel YouTube mataramantaranews.com. Setelah sebelumnya saya mengangkat soal jejak Majapahit di kaki Gunung Rinjani. Begini ceritanya, Gunung Samalas versi lontar dan cerita warga. Sekelompok warga yang berada di kaki Gunung Samalas berjalan kaki dengan penuh kepanikan, meninggalkan tanah leluhurnya menuju ke hilir. Ditinggalkannya harta menuju tempat yang aman dengan menembus hutan pilin yang pekat, dan tidak dirasakan lagi sakit dan letih demi menghindari amuk sang gunung itu yang selama ini telah memberikan keberkahan dengan tanah yang subur. Suasana itu terasa saat letusan Gunung Samalas yang saat itu bagian dari kompleks Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya pada tahun 1257. Dampak dari letusan itu mengubah iklim global seluruh dunia, serta berdampak pada kelaparan dan kematian sampai di benua Eropa selama 2 tahun. Buktinya dengan penemuan tulang belulang di makam massal London, Inggris yang diyakini para arkeolog terjadi pada 1258. Eksodusnya ke arah timur, hutan pilin terus bergerak ke Sambalia, Labuan Lombok sampai Selaparang, serta tersebar ke tempat lainnya, kata Pertawi, Ketua Lembaga Adat Sembalun Lawang, kepada Antara beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan dirinya mengetahui peristiwa letusan Gunung Samalas itu dari cerita turun-temurun dari leluhurnya, dan dianggap sebagai Sembalun periode 1 yang hancur terkena letusan itu. Peristiwa letusan itu dikorelasikan dengan temuan tim Badan Geologi Internasional yang dipimpin oleh Frank Levine dari University Pantheon Sorbonne bersama sejumlah ahli gunung api dari Indonesia. Pada akhir tahun 2013, tim ekspedisi yang dipimpin Frank Levine itu datang ke Lombok, termasuk mendatangi Gunung Rinjani, kemudian mengambil sampel. Kebetulan anak saya ikut membantu ambil sampel. Kebetulan dia juga geologis, kata Mertawi. Dari hasil sampel yang diambil di laboratorium, ternyata ditemukan kecocokan angka tahunnya usia abu karbon yang ditemukan di kutub utara dan selatan. Kemudian dia menyimpulkan Gunung Samalas itu meletus pada 1257. Logikanya memang tahun itu, sebab di kita masyarakat Sembalun tidak memiliki data seperti itu. Kita mencoba mengkorelasikan, katanya. Dari periode 1 itu, penduduk Sembalun mengungsi selama ratusan tahun tersebar di Lombok, hingga akhirnya kembali mendatangi tanah leluhurnya, hingga berdirilah perkampungan Sembalun Lawang yang dianggap periode kedua. Sebenarnya letusan Gunung Samalas itu diceritakan pula dalam Babat Lombok yang ditulis di atas lontar, yang diterjemahkan menyebutkan bahwa Gunung Rinjani longsor dan Gunung Samalas runtuh. Banjir batu gemuruh menghancurkan desa Pamatan. Rumah-rumah rubuh dan hanyut terbawa lumpur. Terapung-apung di lautan, penduduknya banyak yang mati. 7 hari lamanya gempa dahsyat meruyak bumi, terdampar di lereng, diseret oleh batu gunung yang hanyut. Manusia berlari semua, sebagian lagi naik ke bukit bersembunyi di jeringo. Semua mengungsi, sisa kerabat raja berkumpul mereka di situ. Ada yang mengungsi ke Samulia, Borok, Bandar, Pepumba, dan Pasalun. Serowok, Piling, dan Ranggi, Sembalun, Pajang, dan Sapit. Di Nangan,
dan palemoran, batu besar dan gelundungan tanah duri dan batu menyan, batu apung dan pasir, batu sedimen granit dan batu cangku jatuh di tengah daratan. Mereka mengungsi ke Brang Batun. Ada kepundung, buak, bakang, tanah bea, lembuak, bebidas. Sebagian ada yang mengungsi ke Bumi Kembang Kekrang, Pengadangan dan Puka, Hate-hate Lungguh. Sebagian ada yang sampai datang ke Langko, Pejanggik. Semua mengungsi dengan ratunya. Berlindung mereka di situ, di Lombok tempatnya diam, genap 7 hari gempa itu, lalu membangun desa di tempatnya masing-masing. Itulah isi dari Babat Lombok yang disampaikan melalui dari lontar. Dari Babat Lombok itu dapat menggambarkan bagaimana hebatnya letusan Gunung Rinjani tersebut, sehingga banyak menimbulkan korban. Jika mengacu pada tahun 1257 terjadi letusannya, maka semasa 3 tahun setelah Raja Singosari, Wisnuwardana mengangkat anaknya menjadi raja yang baru, Kertanegara. Sembalun periode kedua. Setelah ratusan tahun mengungsi karena trauma dengan letusan Samalas, ada inisiatif dari beberapa orang yang mengajak kembali ke Sembalun mencari leluhurnya. Tetapi banyak dari mereka yang tidak mau kembali alias tidak sanggup. Setelah runding punya runding, akhirnya ada 7 kepala keluarga yang sepakat untuk kembali. Mereka kembali dari bukit hingga ke Gunung Nanggi. Dalam perjalanan itu, kemudian pada saat itu air sangat deras. Kali Sembalun yang kemudian berganti menjadi Kali Sembalun. Ketujuh kepala keluarga itu tidak bisa menyeberang dan menyusuri kali itu. Akhirnya di sebelah utara jatuh di Bukit Selong. Walhasil mereka tetap tidak bisa menyeberang, sehingga kemudian turun di desa adat Blek. Di tempat itulah mereka beristirahat dan didirikanlah rumah adat. Kemudian mulai merasa nyaman, disitulah dibuat katanya Mertawi. Seiring perjalanan waktu, mereka pun beranak pinak, tetapi setiap ada keinginan membangun rumah yang baru, selalu ada musibah yang mereka alami. Misalnya, anaknya meninggal, pokoknya tidak bisa berkembang biak, pokoknya bangun pondasi rumah pasti ada musibah, kata Mertawi. Sehingga berkesimpulan di tempat itu tidak boleh ada bangunan tambahan selain bangunan yang sudah ada, yakni tetap 7 rumah. Agar bisa beranak pinak, mereka mencari lokasi yang lebih luas di tempat lain. Setelah waktu yang disepakati, mereka bergerak ke arah barat, lagi-lagi dihadang kali yang sangat deras dan dalam, serta bergerak ke arah selatan menyusuri kali itu. Sampailah di Bukit Majapahit. Disitulah mereka bertemu dengan 2 orang asing, namanya Raden Aryapati dan Raden Arya Mangunjaya. Mereka yang berdua itu mengaku dari Majapahit, Datu Majapahit atau Punggawa Majapahit, kata Mertawi. Tetapi 2 orang ini bukan sembarang, memiliki kesaktian luar biasa, bisa hadir dengan cara gaib. Setelah mereka berdiskusi dengan 2 orang itu dan menjelaskan ingin keluar dari perkampungan untuk mencari tempat baru, kedua orang itu menawarkan diri. Kalau begitu, kita cari sama-sama, kata kedua orang itu. Akhirnya mereka sepakat bergeraklah ke arah selatan mencari kira-kira kali mana yang bisa diseberangi. Sampailah pada satu titik yang paling sempit. Lalu kemudian mereka berusaha membuat jembatan sederhana, saling dukung, saling pegang sampai mereka menyeberang. Saling membantu diabadikan loko atau di dalam bahasa Sasak kali, artinya kali, namanya Kali Sangkabira, artinya tempat saling topang dengan sukarela, dengan tulus ikhlas, kata Mertawi. Setelah menyeberangi kali itu sekitar jarak 150 meter, kedua orang itu menyampaikan di satu titik bahwa itu tempat yang layak didirikan perkampungan, padahal kondisi tanahnya tidak rata, banyak bebatuan bekas letusan gunung api. 6 warga menyatakan setuju. Tempat itu
mendirikan bangunan, mengingat atas perintah dua punggawa Majapahit. Namun ada satu lagi yang tidak setuju, hingga pergi dia dan diketahui berada di Sembalun Bumbung katanya. Akhirnya nama perkampungan baru itu dinamakan Sembalun Lawang, yang berasal dari kata sembah, patuh, tunduk, takzim, dan wulun. Pemimpin atau raja atau orang agung yang dimuliakan. Bisa juga yang maha kuasa, lawang pintu masuk pertama. Kendati demikian, ketujuh kepala keluarga itu masih bolak-balik ke rumah lamanya sambil mendirikan rumah di perkampungan yang baru itu. Perkampungan itu sampai sekarang masih berdiri dan warganya mayoritas berprofesi sebagai petani sayur-sayuran. Sampai tahun 1990-an, bangunan di perkampungan itu masih menghadap ke arah utara sama dengan bangunan adat Desa Belek. Kini warga memanfaatkan kesuburan lahan pertaniannya berkat dari letusan Gunung Samalas yang saat ini dikenal dengan nama Gunung Rinjani. Begitu kisah Gunung Samalas sebelum Rinjani di channel YouTube MataramAntaranews.com. Mudah-mudahan melalui cerita sejarah ini para semeton dan dedare dapat mengetahui sejarah atau leluhurnya masa lalu. Kalau kita mengutip perkataan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, ingat jas merah. Artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan lupa buka portal MataramAntaranews.com. Tetap jaga kesehatan. Mari kita perangi hoax. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.